Oh, cek cek tes audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Erwan Motovlog Channel. Video kali ini kita akan ke tempat rekreasi. Letaknya di Bekasi Timur, yaitu Taman Alamanda Rainbow. Taman bermain anak-anak yang lebih sering dikunjungi sama orang Bekasi karena terdapat wahana permainan anak-anak, yakni dimulai dari perosotan besar, perosotan raksasa, ada juga tempat nongkrong, kuliner. Di sana juga anak-anak bisa bermain beca mini yang tentunya sudah bisa dinikmati langsung tanpa membayar biaya tambahan. Cukup membayar Rp30.000 per orang dengan harga tiket parkir yang terpisah. Sudah bisa menikmati wahana permainan di Taman Alamanda Rainbow ini. Tidak juga orang tua juga bisa menikmati danau Alamanda yang terdapat di tengah-tengah Taman Rainbow itu. Oh ya, beroperasi pukul 8 pagi sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Perjalanan dari Jati Asih pukul 7:32. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025. Sudah memasuki akhir tahun, menyicipi jalanan di Kota Bekasi sebelum malam pergantian tahun baru dimulai. Sudah nampak terlihat ramai kendaraan untuk menjelang akhir tahun ini. Kita putar balik ke Jalan Jati Asih Raya. Akses menuju jalan Taman Alamanda itu bisa dibilang cukup mudah karena dari Jati Asih bisa langsung melewati Jalan Raya Pekayon dan lewat Jalan Insinyur Haji Juanda. Tempatnya cukup strategis, yaitu di perumahan Alamanda Regency yang bisa diakses langsung oleh motor dan mobil. Seperti namanya Taman Alamanda Rainbow, berarti pelangi, taman yang penuh dengan hiasan lampu-lampu. Di Bekasi sendiri terdapat 2 tempat. Taman Rainbow itu sendiri dibagi 2 tempat. Yang pertama di Taman Alamanda Bekasi Timur, dan yang satunya lagi di Jalan Pondok Ungu, ya kalau tidak salah di Pondok Ungu.
Bekasi Utara. Taman bermain anak-anak khususnya, apalagi di liburan Natal dan Tahun Baru ini pasti sangat padat dikunjungi sejumlah pengunjung. Video yang kesekian kalinya dengan suasana di malam hari. Semoga noise-nya sedikit berkurang karena lampu-lampu jalanan masih terlihat cukup bisa menerangi jalanan. Penerangannya cukup lumayan lah. Masih menggunakan HP Vivo V40 Lite 4G ini dan dibantu dengan mic eksternalnya. Macetnya jalanan Jati Asih juga masih di situasi libur tahun baru, libur Natal dan Tahun Baru, sehingga banyak yang menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga, yaitu untuk berliburan ke luar kota. Akhirnya ya begini, tidak terhindarkan kemacetannya. Jadi sekaligus merekomendasikan tempat liburan di liburan akhir pekan ini untuk berkunjung di Taman Rainbow. Di Bekasi ini juga terdapat beberapa tempat wisata yang bisa dinikmati warga Bekasi lainnya, tidak hanya di Taman Rainbow, namun masih banyak tempat-tempat lainnya seperti danau, jajanan serba buah-buahan, aneka buah-buahan terlihat di Jalan Pekayon ini. Perempatan lampu merah Galaksi terlihat cukup ramai, apalagi di malam minggu banyak yang keluar berburu kuliner ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Sudah ada peringatan oil changer harus diganti. Belum sempat saya ganti oli motor ini. Seperti biasa, aktivitas di hari Minggu esok juga pasti akan lebih ramai lagi di kegiatan CFD. Untuk melakukan kegiatan CFD di Gor Bekasi dan juga di kawasan Lagun kemarin ya, di Lagun Avenue. Tak terbayang gimana ramainya di malam tahun baru, di malam puncak tahun baru, karena sudah tradisi di Indonesia orang akan menghabiskan malam untuk menyaksikan pergantian tahun di setiap tempat atau daerah, untuk menyaksikan kembang api. Ada juga dengan cara yang berbeda-beda, yaitu dengan melakukan kegiatan berkumpul bersama keluarga untuk
acara bakar-bakar, biasanya bakar-bakar daging, bakar-bakar sosis. Tidak jarang pula yang hanya menghabiskan waktu bersama keluarga untuk menonton film favorit di rumah masing-masing. Namun masih dalam suasana yang berduka untuk beberapa daerah di Indonesia, yaitu terkena musibah banjir di beberapa daerah. Alangkah baiknya untuk tidak berlebih-lebihan, karena euforia akhir tahun ini biasanya sangat dinanti bagi semua orang. Untuk mendapatkan harapan yang baik tentunya di tahun-tahun mendatang. Jarak yang ditempuh dari Jati Asih ke Alamanda kurang lebihnya sekitar waktu tempuh yang waktu tempuh dari Jati Asih ke Taman Rainbow kurang lebihnya sekitar 30 menitan, atau sekitar berjarak 12 km kurang lebihnya. Umumnya taman bermain Rainbow ini memiliki tempat yang cukup luas, sehingga beberapa keluarga pun masih bisa ikut berpartisipasi merayakan momen liburan akhir tahun ini. Macet yang tak terbendung di depan Mall Pakuwon ini dikarenakan kendaraan yang akan keluar masuk melalui mall ini, dan juga sedang ada perbaikan jalan, perbaikan semacam galian pipa, maksudnya perempatan lampu merah Mall Pakuwon. Belok kanan menuju arah jalan IR di Juanda. Sangat ramai di jalanan. Ada yang mengajak keluarga berjalan-jalan, menghabiskan malam di malam minggu ini. Di set naik
Kalau bahasa gaulnya set night, Saturday night. Jam 7.51 masih berada di lampu merah Rawa Panjang. Banyak beberapa tempat makan dan juga tempat hiburan lainnya yang dipenuhi oleh pengunjung. Terlihat beberapa kafe pun sangat ramai, sehingga parkiran pun penuh, sehingga sampai ke bahu jalan. Jalanan Cutmutia cukup lengang. Perempatan lampu merah Unisma terlihat sedikit longgar. Entah beberapa jam ke depan masih longgar atau belum, karena akses jalan ini juga sangat dipadati. Biasanya dipadati kendaraan yang dari arah Kalimalang. Ada larangan putar balik biasanya di sini, cuman masih beberapa pengendara sepeda motor dan mobil yang nakal, bisa berakibat fatal sebenarnya. Lampu merah lurus langsung muter balik, menghambat perjalanan atau menghambat pengendara lain yang akan menuju ke jalan Terminal Bekasi khususnya. Padahal sudah disediakan jalan putar balik yang cukup jauh dari lampu merah tadi agar terhindar dari kecelakaan. Tidak seberapa jauh langsung lampu merah lagi. Selang beberapa meter pun tepatnya di depan Terminal Bekasi terdapat lampu merah juga. Alhamdulillah lampu hijau. Selang beberapa meter lagi lampu merah terlihat di depan KFC Juanda ini.
Tadi kalau dihitung-hitung dari pertigaan Pakuwon Mall termasuk Mall Pakuwon Mall ya, itu sekitar kurang lebihnya 4 lampu merah, 5 lampu merah termasuk yang di depan KFC tadi. Itu sangat merepotkan pengendara atau menghambat sedikit waktu pengendara, karena setiap lampu merah di Bekasi kurang lebihnya paling 3 menit menunggu lampu merah. 3 menit dikali 5 aja udah 15. Lumayan memakan waktu 15 menit di lampu merah sendiri. Depan stasiun terlihat ramai. Ternyata disinilah pusat kemacetannya di Jalan Insinyur Haji Juanda ini, karena beberapa pertigaan yang menuju ke arah Jalan Ampera sedikit terhambat disebabkan oleh penyeberangan kereta atau terdapat rel kereta api. Terdapat perlintasan kereta api maksudnya. Kita akan melewatinya dan akan melewati Jalan Pahlawan. Terdapat perlintasan kereta api juga di Jalan Bola Kapal Jalan Pahlawan sendiri, karena banyak sekali akses jalan yang menuju ke arah Perumnas 3. Di antaranya Jalan Ampera bisa, Jalan Bola Kapal bisa, dan juga ke arah Tambun. Sebelum Tambun apa namanya itu ya? Lupa namanya, pokoknya setelah Bola Kapal ada lagi jalan untuk perlintasan kereta api untuk melewati akses jalan ke Perumnas 3 ini. Namun kita akan coba ke Jalan Bola Kapal ini atau Jalan Pahlawan yang ternyata cukup macet, padat. Udah hal wajar malam minggu terlihat padat. Jangankan malam minggu, jalan ini hari biasa pun terlihat cukup padat. Apalagi di jam-jam pulang kerja atau di jam-jam masuk perjalanan menuju pekerjaan. Seperti mau perang kalau di setiap perlintasan begini. Motornya yang dari arah Jalan Pahlawan memenuhi jalan untuk pengguna jalan lain atau arah lawan.
Jadi berhadapan-hadapan seperti akan melakukan perang. Tumben tidak turun hujan. Biasanya kemarin-kemarin turun hujan, apalagi pas turun hujan waktu malam Jumat atau malam Kamis begitu. Hujan deras sampai mengakibatkan kebanjiran di jalan underpass Rumah Sakit Bella atau di jalan apa itu namanya ya, pokoknya underpass yang mau menuju ke jalan Ganda Agung. Banjirnya sampai ke sepinggang orang dewasa di kolong underpassnya, sehingga terputus akses kendaraan untuk beberapa waktu. Depan Rumah Sakit Sentosa atau Siloam Sentosa kita belok kanan menuju Perumnas 3. Semerawut, trafficnya cukup crowded di pertigaan Rumah Sakit Siloam Sentosa ini sudah terjadi dari waktu ke waktu. Dan Perumnas 3 ini pun kabarnya kemarin sempat terjadi kebanjiran juga. Sudah wajar karena Perumnas 3 ini selain dataran rendah juga aliran irigasinya juga kurang memadai. Samping kiri dan kanan tertutup semua gotnya atau saluran airnya, sehingga sampah-sampah yang di dalam aliran atau saluran air pun tidak bisa dibersihkan secara maksimal, akibatnya mengakibatkan kebanjiran. Perumnas 3 ini disebut Jalan Nusantara. Kenapa dinamakan Jalan Nusantara? Karena beberapa jalan lainnya terlihat atau motor berisik banget. Di beberapa jalan pada umumnya diberi nama jalan daerah, termasuk jalan kota-kota besar tentunya, sehingga dijadikanlah nama Jalan Nusantara. Di sepanjang Jalan Nusantara ini pun banyak sekali jajanan-jajanan atau kulineran yang mana dari berbagai macam makanan. Ada yang gerobak, ada yang di ruko-ruko juga. Terlihat sangat padat
di jalan ini. Banyak juga toko-toko swalayan ataupun pegadaian. Pusat-pusat handphone juga di sini terlihat sangat banyak. Jalan Nusantara ini menghubungkan Jalan Pahlawan menuju ke ke Pasar Rawakalong maksudnya. Bekasi juga memiliki banyak nama tempat yang berawalan kata rawa, seperti rawa buaya, rawa semut, rawa panjang, rawa kalong termasuknya, dan masih banyak rawa-rawa lainnya lagi. Kita belok kiri ke arah Pasar Rawa Kalong. Kalau ke kanan itu ke Indoporland. Ya, yang tadi akses seperti yang tadi saya lupa sebutkan, itu namanya Indoporland, yang juga memiliki perlintasan kereta api. Kalau dari Indoporland sebenarnya tinggal lurus aja lewat sini, nggak harus ke Perumnas 3, nggak harus melewati Jalan Pahlawan. Cuman ya itu tadi, karena pasti setiap perlintasan sama aja kemacetannya dan kepadatannya sama aja. Di Pasar Rawakalong biasanya juga macet karena beberapa kendaraan yang banyak yang parkir di sini di pinggir jalan, dan juga jalannya kondisinya sangat buruk. Banyak terdapat jalan-jalan yang berlubang. Pertigaan ke arah Jalan Bumi Sani. Tepat di depan Pasar Rawakalong, pasar yang sering terjadi kebakaran. Tahun ini pun kabarnya pernah kebakaran, teman bulannya belum, kurang tahu bulan berapanya. Akses jalannya seperti saya katakan tadi, kondisinya kurang baik, sehingga terjadi kepadatan kendaraan karena harus membatasi laju kendaraan. Jam menunjukkan pukul 20:13, berarti kalau terhitung dari Jati Asih kurang lebihnya sudah setengah jam terlewati. Jalanannya sangat membahayakan, tidak tanggung-tanggung. Jalanan yang berlubang sangat dalam. Kalau kurang konsentrasi atau tidak berhati-hati,
sangat bahaya, tidak direkomendasikan untuk pengguna motor atau pengendara yang lagi dalam kondisi mengantuk. Sudah memasuki jalan apa ini ya? Apa masih jalan apa ya? Jalan seputar jalan Rawakalong. Entah ini namanya apa. Oh, ini Desa Setia Mekar namanya. Desa Setia Mekar. Selamat jalan Desa Setia Mekar. Berarti baru saja melewati Desa Setia Mekar. Taman Alamanda Rainbow ini pun sudah sudah dekat. Sudah hampir di tujuan, kurang lebihnya sekitar 6 menitan lagi. Patokannya itu Masjid Nurul Ihsan ya kalau nggak salah, di samping kiri jalan. Nah, baru setelah itu belok kanan menuju jalan Taman Alamanda. Terlihat di depan, terlihat Masjid Nurul Ihsan. Nih masjidnya. Salah, Nurul Hidayah maksudnya, maaf. Kita belok kanan menuju Taman Alamanda. Terlihat keramaian di Jalan Alamanda ini. Bisa jadi dan di sini maksudnya bisa jadi di Taman Rainbow Alamanda ini sedang dipadati pengunjung atau yang sudah mengunjungi Taman Rainbow. Namun ini yang arah pulang dari Taman Rainbow maksudnya. Terdapat pula banyak jajanan di samping kanan dan kiri jalan ini. Namun Taman Rainbow ini dikelola oleh swasta tentunya, bukan dari pemerintahan Kota Bekasi. Sudah terlihat lampu-lampu di Taman Rainbow dari kejauhan, sangat futuristik dan sangat kayak lampu-lampu lah pokoknya. Karena di setiap pepohonan yang berada di Taman Rainbow ini
dipasangi lampu-lampu RGB atau lampu warna-warni. Kita berhenti di sini dulu untuk melihat kejadian di dalam. Seperti inilah penampakan dari luar Taman Rainbow Alamanda. Kita tidak akan memasukinya karena sudah jam setengah 9. Percuma juga kalau masuk, hanya dibatasi waktu sampai dengan jam 10 malam. Terlihat juga beca-beca mini dan juga danau-danau yang berada di dalam Taman Rainbow ini. Kita akan melihat ke akses jalan masuknya Taman Rainbow ini, tepatnya di parkiran motor dan mobil. Mungkin karena sudah malam, jadi pengunjungnya tidak seramai saat sore tadi. Seperti inilah suasananya. Kendaraan-kendaraan masih banyak terparkir. Dan juga terlihat beberapa orang mengantri di kejauhan untuk kegiatan seluncur atau perosotan yang sangat panjang, cukup panjang. Ya. Lumpur. Bang, parkir bang. Mana ya? Parkir. Parkirnya langsung? Iya, 5.000. Oh. Di luar aja deh. Di luar aja. Mau jemput soalnya. Baik, demikian saja video vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.